Hai, perkenalkan nama saya Alvina Christine Mareta, mahasiswa Pendidikan Tata Busana UNJ Angkatan 2021. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan sejarah mode di zaman Kekaisaran Bizantium dan di zaman prasejarah. Fungsi busana di zaman Kekaisaran Bizantium adalah untuk menandakan status sosial seseorang, apakah orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan atau hanya dari rakyat biasa. Busana pada masa prasejarah disebut juga dengan pakaian suku. Nah, pakaian suku ini berfungsi untuk menunjukkan suatu hal atau keberanian atau status atau elemen spiritual. Masa Kekaisaran Bizantium. Di zaman Kekaisaran Bizantium, daerah mereka dilewati oleh jalur sutra, sehingga terutama untuk keluarga kekaisaran dan bangsawan-bangsawan, pakaian mereka sangat identik dengan kain sutra yang dipenuhi dengan sulaman dan hiasan permata. Yang pertama, pakaian yang ada pada zaman ini adalah tunika. Tunika ini dipakai oleh pria dan wanita. Tunik yang dipakai oleh pria panjangnya sebetis, sedangkan tunik yang dipakai oleh wanita memiliki panjang semata kaki. Selanjutnya adalah dalmatika. Dalmatika adalah tunik dengan siluet A-line dengan belahan di sisi untuk kaum elit, dan disulam dan dihias dengan permata. Sampai saat ini, dalmatika dipakai oleh pendeta. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan Kekaisaran Bizantium adalah agama Kristen. Kemudian ada pala dan stola. Pala dan stola ini mirip seperti tunik di zaman Romawi kuno. Untuk para bangsawan, pala dan stola ini terbuat dari tekstil dengan warna-warna yang cerah. Biasanya terdapat sulaman dan terkadang dihias dengan permata. Selanjutnya ada superhumeral. Superhumeral ini merupakan kerah yang hanya dapat dipakai oleh keluarga kekaisaran. Nah, kerah ini berhiaskan permata yang menyebabkan kerah tersebut menjadi berat. Kerah ini dipakai oleh pria dan wanita. Kemudian ada loros atau pallium. Loros atau pallium ini merupakan mahkota kekaisaran Bizantium. Nah, di pallium perempuan terdapat 2-3 tali yang berhiaskan mutiara atau permata yang menggantung di bagian depan pallium. Selanjutnya adalah busana masa prasejarah. Dalam busana masa prasejarah ini ada kebudayaan yang dikenal dengan kebudayaan Grafetia. Kebudayaan ini memiliki peninggalan-peninggalan yang menunjukkan adanya style atau gaya berbusana di zaman dahulu. Peninggalan-peninggalan tersebut adalah figurin-figurin Venus, kerangka tulang-tulang yang terkubur, ukiran di batu, dan juga lukisan di dinding goa. Yang pertama adalah The Venus of Willendorf. Figurin ini merupakan ukiran dari zaman Paleolitikum yang diperkirakan bersumber dari 25.000 sampai 21.000 sebelum Masehi. Ukiran ini ditemukan di Willendorf, Austria. Karya seni yang berukuran sebesar tangan ini dianggap sangat menarik dan berkaitan dengan lahirnya gaya berpakaian. Dapat dilihat dari ukiran di kepalanya. Banyak spekulasi yang beredar tentang ukiran di kepala tersebut. Ada yang menyebutkan ukiran di kepala tersebut terlihat seperti topi yang dirajut. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang zaman dahulu sudah mengenal cara merajut. Ada pula yang berspekulasi bahwa ukiran tersebut dapat terlihat seperti rambut keriting yang mengembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa style atau gaya rambut pada zaman tersebut adalah rambut keriting yang dibuat mengembang. Dua kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa ini merupakan style yang ada pada zaman tersebut. Selanjutnya ada The Venus of Bresempuy. Figurin ini ditemukan di wilayah Bresempuy, Prancis.
yang diperkirakan dibuat pada 23.000 tahun sebelum Masehi. Dilihat dari kepalanya, dapat terlihat seperti rambut yang dikepang, tetapi lebih mirip seperti hiasan kepala yang dibuat secara rumit. Kemudian ada kerangka tulang-tulang yang terkubur. Dalam semua kuburan kerangka yang ditemukan, terdapat kerang-kerang kecil dan gigi hewan yang dilubangi dan disatukan dengan tali sehingga tertata dengan rapi. Pakaian yang dikenakan oleh kerangka-kerangka ini pastinya telah hancur seiring waktu, tetapi kerang dan gigi ini tetap ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan tersebut menjahit kerang dan gigi tersebut ke pakaian tuniknya. Peninggalan selanjutnya adalah ukiran batu. Ukiran pada batu ini terlihat jelas seperti tekstur pada tenunan. Hal tersebut menandakan bahwa mereka sudah mengenal tenun. Selanjutnya adalah lukisan pada dinding goa. Lukisan pada dinding goa sangat menunjukkan kepribadian dan keseharian dari masyarakat suku. Contohnya pada lukisan peninggalan suku Dogon. Pada lukisan ini terdapat lukisan manusia dengan pakaian yang terdiri dari beberapa elemen. Pakaian tersebut disebut pakaian suku. Selanjutnya ada the Bok People. The Bok People ini adalah orang-orang yang ditemukan pada rawa-rawa gambut yang lembab. Banyak yang berspekulasi bahwa kerangka tersebut merupakan manusia yang menjadi tumbal atau bahkan manusia yang dibunuh dan disembunyikan di rawa-rawa. Kerangka yang ditemukan tersebut hampir semuanya memiliki rambut yang tertata dengan rapi. Ada yang dikuncir, ada pula yang menggunakan hair resin, dan juga terlihat kukunya terawat dengan baik. Hal tersebut menandakan bahwa gaya rambut yang ditemukan kerangka ini menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dengan penampilan. Selanjutnya berikut adalah pakaian peninggalan dari the Bok People yang masih dapat dikenali dan masih dapat dipakai hingga sekarang. Selanjutnya ada Utsi the Iceman, hidup sekitar 3.300 tahun sebelum Masehi. Merupakan manusia yang ditemukan di dalam es balok pada awal 1990. Manusia ini memiliki banyak tato seperti barcode yang tersebar di seluruh tubuhnya. Ada spekulasi yang berkata bahwa tato tersebut adalah seperti tanda akupuntur. Dilihat dari bahan yang dipakai, yang dominan adalah kulit hewan yang bisa menghangatkan tubuh, dan juga cara penggunaan yang ketat dan tidak mengganggu gerak sangat berguna untuk pemburuan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Untuk kritik dan saran dapat diterima dengan baik. Sampai jumpa.